Halo guys, welcome back to my channel dan semoga kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Sherry Faye Smith yang lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1967 dari pasangan Hilda dan juga Robert Smith di Columbia, Carolina Selatan. Sherry juga memiliki saudara perempuan yang bernama Dawn yang berusia 21 tahun dan saudara laki-laki yang bernama Robert Jr. Sherry dan saudara perempuannya juga sangat dekat karena memang usia mereka yang hanya berpaut beberapa tahun saja. Dan selain itu mereka berdua juga sama-sama suka bernyanyi, berkuda, dan juga berenang. Dan sebenarnya keluarga Smith adalah keluarga yang harmonis. Mereka juga sangat dihormati dan cukup berpengaruh di Lexington, Kentucky karena keluarga ini memang cukup religius. Keluarga Smith memang tinggal di California Selatan, jadi jelas di sana sangat panas. Dan pada akhir bulan Mei, Sherry menghabiskan waktunya di pesta kolam renang bersama dengan teman-temannya. Kemudian Sherry memutuskan untuk pulang dan sekitar jam 3:30 dia sampai di rumahnya di Platte Spring Road di Lexington. Dan pada saat Sherry mulai memasuki jalan ke rumahnya yang jaraknya sekitar 200 meter dari jalan utama. Jadi rumah yang mereka tinggali itu memiliki jalan masuk yang cukup panjang dan di ujung jalan masuk rumah mereka ada kotak surat. Jadi Sherry memutuskan untuk menghentikan mobilnya di jalan masuk dan ayahnya Robert yang pada saat itu ada di rumah juga kebetulan melihat Sherry. Tapi sekitar 5-10 menit kemudian, Robert menyadari kalau dia tidak mendengar Sherry masuk ke dalam rumah, jadi dia melihat keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Tapi di sana Robert hanya melihat mobil Sherry diparkir dekat dengan kotak surat dan dia tidak melihat Sherry di sana. Jadi dia memutuskan untuk pergi keluar ke ujung jalan masuk dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada putrinya itu. Dan pada saat dia sampai di kotak surat, dia menemukan mobil Sherry terbuka dan masih menyala. Dompetnya juga ada di kursi depan mobil dan dia tidak menemukan Sherry di mana-mana. Dan tentu saja ayahnya Robert menjadi sangat khawatir karena memang sebenarnya Sherry menderita diabetes dan dia tidak akan pergi kemana-mana tanpa membawa obat-obatnya. Apalagi berkeliaran dengan berjalan kaki yang jelas mengancam nyawanya. Robert lalu kembali ke rumah dan memberitahu istrinya. Kemudian mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi. Asisten sheriff kemudian datang ke rumah keluarga Smith dan berbicara dengan Robert. Dan Robert menjelaskan kalau putrinya itu adalah gadis remaja yang sekarang sedang bersiap-siap untuk acara kelulusannya. Jadi hal ini bukan sesuatu yang normal dan sangat tidak mungkin bagi Sherry untuk pergi secara tiba-tiba dengan meninggalkan mobilnya yang masih menyala. Tim penyidik kemudian mulai melakukan penyelidikan mereka. Mereka juga tidak mencurigai orang-orang terdekat Sherry termasuk ayahnya dan juga pacarnya karena mereka berasumsi kalau si pelaku bisa jadi orang yang dekat dengan Sherry atau seseorang yang punya dendam pribadi terhadap Sherry ataupun keluarganya. Tapi tim penyidik belum menemukan seseorang yang mencurigakan dan kasus ini menjadi kasus yang cukup sulit untuk dipecahkan karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti yang tertinggal di TKP. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda berjuang dan tidak ada terdengar suara seperti teriakan pada saat Sherry menghilang. Tim penyidik sebenarnya mengharapkan semacam panggilan telepon untuk meminta tebusan karena memang apa alasan seseorang atau si pelaku untuk menculik gadis muda di kota yang terkenal aman. Dan 2 hari setelah Sherry menghilang, keluarga Smith memang mendapat panggilan telepon dari pria yang tidak dikenal dan pria itu meminta untuk berbicara dengan ibu Sherry, Hilda. Dia bilang bahwa Sherry bersamanya. Pria itu juga menggambarkan baju renang berwarna hitam dan kuning yang dikenakan Sherry di balik pakaiannya untuk membuktikan pada Hilda bahwa panggilan telepon itu bukanlah lelucon. Pria itu kemudian bilang kalau Sherry baik-baik saja, mereka bahkan sedang menonton TV bersama. Dan dia memang tidak meminta uang tebusan. Kemudian pria itu memberitahu Hilda bahwa mereka seharusnya akan menerima surat darinya. Dan dia juga bilang kalau dia dan Sherry sekarang telah menjadi satu jiwa. Tim penyidik tentu saja melacak panggilan itu dan mereka menemukan kalau panggilan itu telah dilakukan dari telepon umum yang jaraknya sekitar 20 mil jauhnya dari rumah keluarga Smith di Columbia.
Tapi pada saat mereka tiba di lokasi tersebut, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Pihak kepolisian lalu pergi ke kantor pos untuk mencari surat itu. Mereka berharap mereka dapat menemukan surat yang ditujukan untuk keluarga Smith, dan mereka memang akhirnya menemukan surat tersebut. Dan surat itu ternyata adalah surat wasiat yang panjangnya sekitar 2 halaman yang ditulis sendiri oleh Sherry. Dalam suratnya, Sherry menekankan bahwa dia menyayangi keluarga dan teman-temannya. Dia juga menuliskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan hal ini menghancurkan hidup mereka. Dan di akhir pesan, dia menuliskan tentang permintaannya agar dia memiliki peti mati yang tertutup di acara pemakamannya. Surat itu kemudian dikirim ke lab untuk dilakukan pengujian, dan hasilnya dapat dipastikan bahwa itu memang tulisan tangan Sherry. Tapi sayangnya pada saat mereka melakukan pemeriksaan, mereka tidak mendapatkan petunjuk lain seperti sidik jari, rambut, atau hal lainnya dari surat tersebut. Beberapa hari kemudian, keluarga Smith menerima panggilan telepon untuk yang kedua kalinya. Pria itu kemudian bertanya pada Hilda apakah mereka sudah menerima surat tersebut. Dan Hilda bilang kalau mereka telah menerimanya. Pria itu kemudian bertanya apakah Hilda mempercayainya. Lalu Hilda bilang kalau dia sebenarnya tidak yakin karena dia belum mendengar suara dari putrinya dan dia tidak tahu apakah dia benar-benar baik-baik saja. Pria itu lalu bilang kalau mereka akan tahu yang sebenarnya dalam waktu 2-3 hari. Dan keesokan paginya, tepatnya pada tanggal 4 Juni, keluarga Smith menerima panggilan telepon lagi dan yang mengangkat telepon tersebut adalah saudara perempuan Sherry. Pria itu lalu menceritakan kejadian di mana dia membawa Sherry secara paksa masuk ke dalam mobilnya, dan pria itu juga mengingatkan untuk tidak banyak bertanya dan meminta agar polisi berhenti mencari Sherry. Dan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 5 Juni, sekitar tengah hari, keluarga Smith mendapat panggilan telepon lagi. Pria itu menyuruh Hilda untuk mendengarkan secara seksama karena dia akan memberikan petunjuk atau lokasi di mana mereka dapat menemukan tubuh Sherry. Tim penyidik kemudian dengan cepat mengikuti petunjuk yang diberikan pria itu dan benar saja mereka menemukan tubuh Sherry persis di tempat yang dikatakan pria tersebut, yaitu di dalam hutan yang jaraknya sekitar 18 mil dari tempat tinggal mereka. Dan karena di luar sangat panas pada saat itu, dan itu sudah hampir seminggu tubuh Sherry di luar, jadi tim medis mengalami kesulitan untuk menemukan penyebab Sherry meninggal, seperti apakah si pelaku telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Sherry, dan juga waktu kematiannya, karena memang tubuhnya sudah mengalami pembusukan. Dan satu-satunya hal yang mereka percaya bahwa Sherry telah meninggal selama sekitar 4 hari dan tim medis memperkirakan bahwa dia meninggal pada tanggal 1 Juni sekitar jam 5 sore dan mereka juga percaya bahwa dia mungkin meninggal lemas karena mereka menemukan sisa lakban di wajah Sherry dan siapapun yang melenyapkan Sherry dia tahu persis apa yang dia lakukan. Seperti ini adalah rencana yang telah dia pikirkan dengan sangat baik. Karena dari kondisi tubuh Sherry tidak ada bukti yang ditemukan. Dan para detektif berasumsi pada tanggal 1 Juni sekitar jam 5 sore, pada saat pria itu mengatakan di telepon bahwa dia dan Sherry telah menjadi satu jiwa, saat itulah dia telah melenyapkan Sherry. Lalu pada tanggal 6 Juni di hari pemakaman Sherry, keluarga Smith kembali mendapat panggilan telepon dari pria misterius yang sebelumnya telah menelpon mereka. Dia meminta maaf dan mengatakan tentang penyesalannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyerahkan diri ke polisi atau dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan selama panggilan itu, dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa semuanya menjadi tidak terkendali dan yang dia inginkan hanyalah tidur bersama dengan Sherry dan dia telah mengikutinya selama beberapa waktu. Dia juga menjelaskan pada Dawn tentang hari di mana Sherry meninggal. Dia bilang kalau dia membiarkan Sherry membuat keputusan sendiri untuk kematiannya. Karena dia memberi Sherry pilihan untuk meninggal dengan cara ditembak, overdosis, atau menutup mulut dan hidungnya. Dan saat itu Sherry memilih opsi yang terakhir. Kemudian pria itu juga menjelaskan hal yang menjijikkan atau tindakan tidak senonoh yang dia lakukan pada Sherry. Dan di akhir telepon dia bilang kalau Tuhan sudah siap menerimanya sebagai bidadari. Lalu 2 minggu setelah kejadian itu, seorang gadis kecil yang bernama Debra May Helmick
yang berusia 9 tahun diculik dari depan rumahnya di Richland County yang jaraknya sekitar 24 mil dari rumah keluarga Smith. Dan sama seperti Sherry, Debra juga cantik, berambut pirang dan bermata biru. Dan saat itu dia sedang bermain di luar dengan adik laki-lakinya, sementara ayahnya ada di dalam rumah. Dan sama seperti kasus Sherry, hanya dalam beberapa detik pelaku berhasil membawanya pergi. Tapi kali ini si pelaku tidak melakukan panggilan telepon pada keluarga Helmick untuk menyiksa mereka dengan permainan yang dia lakukan sebelumnya pada keluarga Smith. Dan setelah pihak kepolisian menerima laporan ini, mereka percaya di Carolina Selatan ada serial killer yang sedang berkeliaran. Dan mereka juga menyadari kalau si pelaku hanya menunggu 2 minggu untuk menculik korban keduanya. Mereka juga percaya bahwa kemungkinan besar dia masih akan melakukan aksinya kembali jika mereka tidak bertindak cepat. Kemudian pria misterius itu berhenti melakukan panggilan telepon pada keluarga Smith, dan tentu saja ini merupakan berita bagus untuk keluarga Smith karena mereka tentu merasa terganggu. Tapi itu adalah kabar buruk bagi tim penyidik karena itu satu-satunya cara untuk menemukan si pelaku. Lalu Douglas dan Walker yang merupakan anggota FBI mulai menyusun rencana karena mereka menyadari siapapun yang melakukan ini pada Sherry dan menculik Debra, dia ingin mendapatkan perhatian. Jadi detektif berencana untuk membuat orang ini keluar dari persembunyiannya dan membuatnya berbicara kembali dengan keluarga Smith. Mereka juga berasumsi bahwa si pelaku telah mengikuti semua berita dan liputan media tentang investigasi kasus ini. Jadi mereka mulai bekerja sama dengan media dan memberitahu pada publik bahwa mereka akan melakukan upacara peringatan di pemakaman Sherry di Lexington. Kemudian saudara perempuan Sherry diminta untuk membawa boneka koala kecil yang merupakan hewan favorit Sherry untuk diletakkan di makam saudara perempuannya bersama dengan karangan bunga. Karena memang Sherry suka mengumpulkan boneka koala. Dan siapapun yang mengenal Sherry tahu berapa banyak koleksi boneka yang dia miliki. Dan jika si pelaku menghadiri acara peringatan itu, ada kemungkinan dia akan mengambil boneka itu sebagai souvenir. Dan pada saat acara peringatan berlangsung, teman dan keluarga Sherry berdiri di sekitar pemakaman dan berdoa untuk Sherry dan juga untuk Debra. Sementara para media bersiap mengambil video dan juga foto dan bersiap untuk mempublikasikannya. Tim penyidik juga hadir untuk mencatat dan memeriksa plat nomor kendaraan yang menghadiri acara peringatan tersebut dan menunggu si pelaku mengambil boneka itu, tapi sayangnya si pelaku tidak muncul. Dan setelah tengah malam, tepatnya pada tanggal 23 Juni, keluarga Smith mendapat panggilan telepon lagi. Dan yang mengangkat telepon itu adalah Dawn, saudara perempuan Sherry. Dan sebenarnya dia tidak pernah ingin berbicara dengan pria itu. Tapi dia tetap mengajaknya untuk tetap berbicara di telepon karena tim penyidik juga sedang melacaknya. Dan dalam panggilan itu, pria misterius itu kembali mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang aneh. Kemudian pria itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraannya dan pada saat panggilan itu berlangsung, pria itu ternyata menggunakan suara aslinya. Tidak seperti sebelumnya dia menggunakan pengubah suara. Dia lalu bilang untuk mendengarkannya baik-baik, kemudian dia kembali menyebutkan serangkaian petunjuk seperti yang dia lakukan 2 minggu lalu melalui telepon pada Hilda ketika dia memberi petunjuk ke tubuh Sherry. Dia lalu mengakhiri panggilan telepon itu dengan mengatakan bahwa Debra sudah menunggu. Dan ini tentu saja seperti deja vu bagi para detektif karena mereka juga segera mengikuti petunjuk yang diberikan dan mereka benar-benar ketakutan karena mereka mengetahui apa yang akan mereka temukan. Dan benar saja, tidak jauh dari jalan di antara semak-semak tebal, mereka menemukan tubuh Debra. Kemudian FBI mulai membuat profil si pelaku. Mereka percaya pelakunya adalah laki-laki berkulit putih yang berusia 20-an hingga 30-an. Dan karena dia menggunakan perangkat pengubah suara, mereka berpikir dia mungkin seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sistem kelistrikan. Jadi tim penyidik mulai melihat kembali surat yang ditulis oleh Sherry. Dan mereka menyadari kalau surat wasiat itu ditulis di kertas kuning yang sama
yang dia gunakan untuk mencatat nomor telepon pada saat dia bekerja. Jadi karena surat sebelumnya ditulis di atas kertas dari buku catatan yang sama, ada kemungkinan besar bahwa hal-hal yang telah ditulis si pelaku di lembaran sebelumnya dari buku catatan itu bisa meninggalkan lekukan pada lembaran tempat Sherry menulis surat wasiatnya. Para ilmuwan FBI kemudian melakukan penelitian pada surat tersebut dengan menggunakan perangkat yang dikenal dengan ESTA yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi sisa lekukan yang tertinggal di atas kertas. Jadi mesin ini dapat mendeteksi daftar nama dan juga nomor telepon, dan memang mereka akhirnya menemukan nomor telepon yang hampir lengkap, atau lebih tepatnya hanya hilang satu digit terakhir. Jadi mereka mulai mengisi nomor satu digit yang kosong dan melakukan pengujian dengan melakukan panggilan telepon sampai seseorang mengangkatnya. Dan benar saja ada seorang pria muda yang menjawab telepon itu, dan tim penyidik dengan cepat pergi mengunjungi rumah pria itu yang ternyata jaraknya hanya sekitar 15 mil dari rumah keluarga Smith. Dan setelah mereka sampai di sana, tim penyidik bertemu pasangan setengah baya dan juga putra mereka yang telah ditempatkan untuk melakukan wajib militer di Huntsville, atau lebih tepatnya keluarga Shepard. Pasangan ini lalu memberitahu tim penyidik bahwa mereka sedang berlibur ketika Sherry Smith menghilang. Jadi tim penyidik berpikir pasangan ini maupun putra mereka tidak mungkin terlibat dengan kasus ini. Tim penyidik lalu memutar rekaman salah satu panggilan telepon dari pria misterius itu dan bertanya pada mereka apakah mereka mengenal seseorang yang sesuai dengan profil si pelaku. Dan pasangan ini bilang kalau suara itu adalah suara Larry Chin Bell atau biasa dipanggil dengan Larry. Dan Larry sendiri memang diminta oleh pasangan ini untuk memperhatikan atau menjaga rumah mereka pada saat mereka pergi berlibur. Lalu tim penyidik mulai melakukan pemeriksaan pada catatan telepon di rumah keluarga Shepard dan mereka menemukan bahwa beberapa panggilan telepon telah dilakukan pada keluarga Smith setelah Sherry menghilang dan panggilan itu benar dilakukan dari rumah keluarga Shepard. Alice Shepard kemudian menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan daftar nomor telepon untuk Larry selama mereka pergi, termasuk nomor telepon putra mereka yang tinggal di Alabama. Dan sebelum kita membahas kasus ini lebih lanjut, kita akan membahas sedikit mengenai Larry Chin Bell yang lahir di Ralph, Alabama pada tanggal 30 Oktober tahun 1949 dan dia memiliki 4 saudara. Keluarga Bell tidak pernah menetap di satu tempat untuk waktu yang lama dan mereka biasanya berpindah-pindah dari Alabama, Carolina Selatan, dan Mississippi. Setelah Larry lulus dari SMA di Mississippi, dia kemudian dilatih atau dia diajari untuk menjadi tukang listrik. Dan ketika pelatihannya selesai, dia pindah ke Columbia, lalu dia menikah dan memiliki seorang putra. Kemudian pada tahun 1970 Larry bergabung dengan marinir, tapi kurang dari setahun dia dipulangkan karena secara tidak sengaja dia menembak lututnya sendiri saat dia membersihkan senjata. Dan setelah dia dipulangkan, dia kemudian bekerja di Departemen Pemasyarakatan di Columbia. Tapi 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1972, dia pindah dengan keluarganya ke Rock Hill di Carolina Selatan. Dan pada tahun 1976, dia memutuskan untuk bercerai. Dan kembali lagi kita membahas kasus ini lebih lanjut, di mana profil yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak kepolisian ternyata sangat tepat, di mana Larry memiliki kulit yang berwarna putih, memiliki sedikit kelebihan berat badan, dia memang bercerai, dia cerdas, dan memiliki banyak pengetahuan tentang elektronik ataupun listrik. Dan satu-satunya bagian yang berbeda adalah usianya. Larry sedikit lebih tua dari yang diperkirakan, karena saat itu Larry berusia 35 tahun. Padahal sebelumnya mereka berasumsi si pelaku berusia pertengahan 20-an atau awal 30-an. Keluarga Shepard kemudian bilang bahwa pada saat mereka tiba di bandara karena mereka telah selesai berlibur, Larry datang menjemput mereka, tapi keluarga ini melihat Larry seperti bukan dirinya sendiri. Dia terlihat kehilangan berat badan dan dia juga belum bercukur. Selain itu, dia juga terlihat sangat gugup dan juga gelisah. Dia bahkan tidak berhenti membahas tentang kasus Sherry Smith yang memang saat itu sedang hangat dibicarakan. Pihak kepolisian kemudian memeriksa rumah keluarga Shepard karena mereka curiga Larry telah membawa Sherry ke rumah keluarga tersebut.
Dan memang benar saja, mereka menemukan bukti di rumah keluarga Shepard, yaitu beberapa rambut pirang panjang yang hampir pasti itu adalah milik Sherry. Karena setelah diuji, itu jelas bukan milik keluarga Shepard atau siapapun yang dikenal oleh keluarga Shepard. Dan pada tanggal 27 Juni tahun 1985, atau lebih tepatnya 28 hari setelah Sherry meninggal, Larry ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi. Tapi pada saat dia diinterogasi, dia membantah keterlibatannya atas meninggalnya Sherry Smith dan juga Deborah Helmick. Tapi pihak kepolisian tidak percaya begitu saja. Mereka kembali memeriksa latar belakang Larry yang ternyata sebelumnya telah memiliki catatan kriminal, yaitu mengancam wanita melalui telepon, dan dia mencoba memaksa seorang wanita masuk ke dalam mobilnya, tapi akhirnya dia gagal. Lalu pada bulan Februari tahun 1986, Larry diadili atas meninggalnya Sherry Smith. Tapi pada saat persidangan dia membuat keributan pada saat dia memberikan kesaksiannya yang berlangsung selama 6 jam. Dia mulai berteriak dan mengoceh hal-hal yang aneh, dan ini sangat jelas bahwa dia mencoba memanipulasi para juri agar mereka percaya kalau dia memiliki gangguan kejiwaan. Tapi sepertinya hal itu tidak berhasil karena setelah juri berunding selama 45 menit, mereka memutuskan bahwa Larry bersalah atas 2 tuduhan penculikan dan pembunuhan tingkat pertama dalam kasus Sherry Smith yang berusia 17 tahun dan dia dijatuhi hukuman mati. Dan tahun berikutnya, pada tahun 1987, Larry kembali diadili atas penculikan dan pembunuhan Deborah Helmick yang berusia 9 tahun. Dan dalam persidangan, juri kembali memutuskan bahwa Larry bersalah. Dan sampai saat ini, para penegak hukum percaya bahwa Larry lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk beberapa kasus lainnya di Carolina Selatan. Termasuk kasus yang dialami oleh Dennis yang mengelola apartemen di Yorktown. Dia terakhir kali terlihat pada tanggal 31 Juli tahun 1975. Dan meskipun telah dilakukan pencarian ekstensif, Dennis tidak pernah terlihat lagi dan dia dinyatakan meninggal secara hukum pada tahun 1982. Larry juga dicurigai menjadi tersangka dalam 2 kasus wanita yang hilang pada tahun 1984, yaitu Sandy Elaine Cornett yang berusia 26 tahun dan Dennis Newsom Porch yang berusia 21 tahun. Dan kedua wanita ini menghilang dari Carolina Utara. Dan ternyata Sandy telah bertunangan dengan rekan kerja Larry, dan bahkan Larry pernah menghadiri pesta di apartemen sebelumnya dan dia terakhir kali terlihat pada bulan November tahun 1984. Tapi kembali lagi tidak ada yang bisa membuktikannya dan tidak ada bukti yang mengarah langsung kepada Larry. Dan 10 tahun kemudian, pada bulan Oktober tahun 1996, Larry yang saat itu berusia 46 tahun memilih kursi listrik sebagai metode untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Anyway, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.